bahwa di zaman Rasulullah Nabi Muhammad gitu ya, waktu dia masih hidup itu dakwahnya sudah sampai ke China. Berapa sahabat ke Madinah ada yang ke China. Ada benang merah yang kuat antara Tionghoa Islam di sini dengan Tionghoa di China yang beragama Islam dengan adanya ekspedisi dari Laksamana Cengho. Iya. Kalau masjid itu yang arsiteknya Kuil, namanya kan di Ceko, udah ada 17 masjid yang coraknya Kuil. Selamat datang kembali di VVIP. Terima kasih yang sudah mendukung kita, yang sudah subscribe lama, tapi yang belum subscribe, please tolong tekan subscribe supaya kita semangat untuk terus menghadirkan konten-konten yang bisa membuka wawasan teman-teman semua. Kali ini dalam momentum bulan Ramadan dan sebentar lagi kita mau Lebaran. Nah, hari ini kita mau angkat sebuah topik yang sangat spesial. Kenapa spesial? Karena menurut saya itu jarang sekali dibahas ya. Ketika kita ngomongin orang Tionghoa, pasti yang ada di pikiran teman-teman adalah orang Tionghoa itu rata-rata buka usaha ya. Atau misalnya kalau kita bicara tentang Tionghoa, inannya budaya Imlek dan seterusnya. Tapi ada satu hal yang jarang sekali dibahas, yaitu ada loh orang Tionghoa itu beragama Islam, yaitu Muslim Tionghoa Indonesia. Kalau kita lihat catatan sejarah, sebetulnya itu sudah sangat panjang sekali sejarahnya. Sekitar 600 tahun lalu, saya nggak tahu berapa banyak yang tahu sejarah bahwa Laksamana Cengho dari Tiongkok melakukan perjalanan sampai ke Nusantara. Dan Laksamana Cengho itu adalah Muslim. So, bayangkan ya, Islam di Tiongkok itu usianya sudah 1300 tahun, sudah jauh sekali dibandingkan Indonesia. Jadi sebetulnya kaitannya erat sekali antara Islam dengan Tiongkok. Nah, kita hari ini ingin belajar, ingin dengar, ingin mengenal lebih banyak lagi tentang Muslim Tionghoa di Indonesia. Dan tamu saya sangat istimewa. Beliau adalah waketum dari Persatuan Islam Tionghoa Indonesia atau PITI. Ada Bapak Denny Sanusi. Selamat. Ini tayangnya sore Pak, kita bilang selamat sore Pak Denny, ni hao. Selamat sore, ni hao. Apa Pak? Baik. Hari ini dandannya udah lebaran sekali ya. Ini jangan-jangan baju lebaran nanti Pak? Iya. Nanti lebaran dia pakai ini ya. Jadi terima kasih ya, udah tampil the best gitu ya untuk VVIP hari ini. Pak Denny, saya juga baru kenal Pak Denny hari ini, tapi saya sebetulnya sudah sering. Dulu waktu saya di Metro Simon, itu saya sering sekali meliput tentang Muslim Tionghoa, terutama ketika Lebaran datang. Jadi ada sholat Id gitu ya, saya pasti pergi ke Masjid Lao-Tzu. Hampir setiap tahun tuh saya liputannya ke Masjid Lao-Tzu, karena di situ kumpul Muslim Tionghoa. Dan saya merasa ada yang unik gitu ya, karena identitas Tionghoanya, tapi Islam gitu ya kan, jadi sangat spesial. Saya hari ini pengen ngobrol dengan Pak Denny terkait dengan eksistensi dari Muslim Tionghoa itu sendiri. Cuma begini Pak, saya harus jujur ya, kalau saya pribadi, saya masih merasa kalau ketemu orang Tionghoa, tapi Islam itu masih agak rasa kaget gitu. Oh, Tionghoa? Oh, Islam ya? Oh, Muslim Tionghoa. Jadi masih ada rasa agak kurang lazim ya kan, agak jarang-jarang. Pak Denny merasa begitu enggak? Ketika ketemu orang, reaksi orang tuh begitu enggak? Memang Islam di Indonesia itu kalau diambil dari sisi, ada dua sisi ya. Secara kahiyas kita Tionghoa memang sudah minoritas di Indonesia. Terus yang Muslim lebih minoritas lagi. Ini ada double minority gitu ya. Dan memang zaman saya muda, mungkin 30 tahun, 40 tahun yang lalu, saya sudah Islam. Itu hal-hal yang berupa aneh gitu, terjadi kental sekali. Maksudnya gini, Tionghoa Muslim, mereka pada kaget, aneh, dan kadang-kadang nggak percaya. Tapi zaman sekarang, ya, itu sudah berubah. Ya. Apalagi kita udah punya wadah ya, wadah yang TV Persatuan Islam Indonesia. Sekarang juga
masyarakat saudara kita juga banyak yang tahu bahwa etnis Tionghoa itu sudah banyak ya Muslim. Jadi kaget awalan tuh sekarang sudah mulai cair dan mereka malah sudah tahu juga bahwa hampir semua daerah kita 34 provinsi ada Tionghoa Muslim. Buktinya kita sebagai kita punya 34 DPW. Wow. Itu dia. Oke. Kayaknya dari belasan tahun lalu saya liputan kayak belum sebanyak itu. Iya. Berkembangnya berarti sekarang sudah sampai hampir semua daerah. Hampir semua provinsi kita punya perwakilan. Ada catatan nggak Pak? Sebetulnya berapa banyak sih Muslim Tionghoa di Indonesia, ada nggak? Ya memang kalau secara database yang valid kita belum ada. Nah, tapi sekarang kita sudah mulai melakukan data-data lebih rinci. Nah, hanya kita membuat suatu persenan aja. Saya waktu itu pernah ke statistik 2010 itu etnis Tionghoa, semua etnis Tionghoa ya, itu berjumlah 10 juta. Sekarang mungkin udah berubah ya. Saya ambil paling yang Muslim hanya 5%. Dari 10 juta. Jadi jumlah validnya ya, kira-kira aja 5%. Tapi sekarang secara organisasi kami memang melakukan database. Ini maksudnya, misalnya minggu ini, bulan ini ada yang terakhir masuk Islam, kita udah mulai data. Nah itu yang kita sering katakan. Tapi apakah semua Muslim Tionghoa itu sebagian besar memang sudah bergabung sama BP dalam wadah ini atau ada yang belum tahu juga? Ya, saat ini dakwah sudah makin bagus ya dari BP. Jadi kita sudah bilang sebagian besar. Ya pun belum seluruhnya ya. Nah, mereka ada tahu ada BP itu. Terus kita ke depan menyiarkan bahwa kita punya wadah loh di sini. Nah, BP itu kan ormas sama juga kayak NU dan ulama Muhammadiyah. Sama secara struktural. Bahwa kami ormas keagamaan dan sosial. Oke. Tadi kata Pak Denny persepsi dulu sama sekarang sudah berbeda ya. Sekarang sudah lebih cair, nggak sekaget dulu gitu ya kan. Mungkin boleh cerita sedikit ke belakang begitu. 30 tahun lalu ketika Pak Denny pengalaman pribadi masuk Islam, seperti apa sih waktu itu keluarga, masyarakat, lingkungan itu melihat Pak Denny itu seperti apa sih Pak? Iya, kalau ini kita kalau hintran buat dia ya, memang terus bilang bahwa seorang Tionghoa itu sudah masuk Islam ada hal-hal yang dianggap nggak lazim, apalagi tarik ke belakang ya, lebih ekstrem lagi aneh, ya. Pokoknya kita nggak bisa terima lah sebagai orang tua dulu apa ya, dianggap aneh. Itu banyak faktor. Karena satu, memang kalau saya ini bukan cerita, saya ngalamin pribadi sendiri. Sedikit informasi, dulu saya ikut agama orang tua berdoa biasa, ya. Itu karena lingkungan saya sekolah di budaya, saya belajar dan masuk Katolik. Saya dibaptis, baptis saya itu Yohanes. Terus terakhir saya masuk Islam, saya anggap itu agama itu jodoh. Ya, saya nggak sesudah seksual kok atau itu jelek, itu nggak harus semua kamu baik. Cuma mungkin saat ini jodoh saya di Islam. Ya, sampai saya berkeluarga, punya anak, punya cucu, sampai sekarang saya tetap belum ada Islam. Sekali lagi, perpindahan transisi saya itu nggak ada masalah negatif dengan kepercayaan yang sebelumnya. Karena kita yakin, sangat yakin semua agama mengajarkan kebaikan. Tapi sekali lagi, jodohnya itu aja. Oke, jadi sebetulnya Pak Denny sudah mempelajari banyak agama dan merasa kayaknya jodoh saya tuh kliknya di sini nih. Kira-kira begitu. Kliknya begitu. Waktu itu berarti orang tua nentang banget. Iya, waktu itu orang tua menentang dari halus, heran, sampai mungkin waktu itu ya keras. Karena saya kebetulan juga kan keyakinan ya, nggak bisa diinin dia pun berhadapan dengan orang yang kita hormati, orang tua. Dia sampai melakukan suatu tindakan yang saya anggap saya tidak menyalahkan beliau. Beliau melakukan itu karena bukan jahat,
bukan kan lebih sayang sama saya. Tapi terakhir dengan berjalannya waktu, seperti juga tadi 10 tahun lebih kami tegang, ya dan sangat tegang karena satu sisi orang tua menginginkan menurut beliau saya salah jalan, satu sisi yang tadi bilang keyakinan susah ya, walaupun tadi berhadapan dengan orang tua, tapi dengan berjalannya waktu, papa masih hidup 5 tahun sebelum meninggal, kami semua happy ending. Nah, beliau cuma bilang, iya ya, kok Islam kamu beda? Sebenarnya bukan beda, hanya tadi ya. Akhirnya bilang, oh ya, Islam itu benar ajarannya positif. Malah kamu kurang hidup sekarang lebih disiplin. Nah, alhamdulillah 5 tahun sebelum beliau meninggal, kami happy ending berkumpul lagi. Wah, itu perjuangan yang sangat panjang untuk membuktikan bahwa pilihan Pak Denny nggak salah gitu ya. Betul. Oke, itu orang tua. Tapi kalau lingkungan, misalnya teman-teman, ataupun bahkan lingkungan Muslim itu sendiri, yang mau Tionghoa itu melihat Pak Denny itu ada yang aneh nggak? Ini Tionghoa mau ngapain nih di sini gitu? Iya. Kayak gitu nggak? Itu sikap papa mewakili mereka. Oh, mewakili ya? Basically sama. Sama, anjing kue dia bilang aneh, orang aneh gitu. Tapi sekali lagi dengan berjalannya waktu, ya terus kami juga saya sendiri menunjukkan dengan saya Islam, saya tidak melakukan hal yang aneh. Terus satu pun aneh juga ya, saya ke masjid. Ini kok ada wajah-wajah Cindo ke masjid mau ngapain gitu ya kan? Betul. Oke. Kalau tadi Pak Denny bilang sekarang sudah berubah. Berubahnya gimana Pak? Berubahnya itu maksudnya ini, kalau dulu memandang aneh, sekarang udah enggak. Atau ada perubahan yang lebih beda lagi dibanding dulu? Lebih, maksudnya justru menganggap unik nih, Pak Denny ini seorang Hindu tapi Muslim gitu. Iya, perubahan itu dalam perjalanan waktu ya. Waktu sudah saya masuk Islam tahun 80-an, sudah 40 tahun ya. Itu generasi sekarang sudah beda, dia pun masih ada meninggalkan pertanyaan-pertanyaan aneh. Persoalannya kecil sekali. Kan tadi keberhasilan kamu di ormas itu dakwah, sekaligus kami juga menunjukkan bahwa nggak melulu kita dengan Islam. Maksudnya gini, Islam itu kan kita ngajarin ritual agama. Tapi kalau misalnya agama itu kan berarti akhlak. Nah akhlak itu yang kita ikuti. Kita dapat kuhau ya, orang tua. Kuhau itu berbakti. Ya, terus juga kita semua hal-hal yang kita positif, mari kita jaga ya. Untuk kita tunjukkan kepada keluarga bahwa nggak ada yang berubah. Sekaligus meluruskan bahwa ada ajaran oknum. Nah, akhirnya dengan waktu, terus juga dengan faktor pendidikan ya. Nah, itu kan kita udah mulai kuliah bagus ya, pada kuliah luar apa wawasannya itu apa. Akhirnya hal-hal yang negatif itu sudah mulai berkurang. Kalau kita bicara soal salah paham, tadi kan ada pertanyaan-pertanyaan yang ibaratnya pertanyaan-pertanyaan yang meragukan dan lain sebagainya. Kalau bicara salah paham orang terhadap Muslim Tionghoa itu apa sih rata-rata? Salah pahamnya mungkin buat ke arah Muslim Tionghoa ya, ke arah Muslimnya. Hampir 90% lebih, dan saya pun juga sebagai Islam, itu memandang negatif Islam. Kekerasan, teroris, dan juga didukung juga informasi dari luar, di mana terorisnya lebih alih pispa, ya. Kayak saya nggak jauh bicara itu kan ada unsur politik nantinya. Tapi yang jelas kita Islam rusak itu dirusak juga sama Islamnya itu yang tadi saya bilang. Mungkin dia dari bapaknya bisa, tapi akhlaknya nggak agama yang contoh apalagi terus berhubungan dengan kita etnis Tionghoa. Kalau yang saya dengan ya betapa kita etnis Tionghoa kan ditekan sekali. Musyrik kita. Cina loh, habis sekali nggak habis golongan darah, itu terjadi makanya. Jadi hal-hal yang begitu yang memang yang terjadi membuat akhirnya kita sendiri kayak
kita papa itu bingung. Loh, kok kamu orang yang punya pandangan itu tiba-tiba kamu malah jadi masuk ke menjadi dalam bagian dari mereka. Tapi hal itu sudah lewat. Bulan waktu kalau dia saya reformasi, alhamdulillah mungkin lebih merasakan dari pandangan saudara-saudara kita untuk welcome. Nah sekaligus kita sebagai ormas tiap momen juga sebagai jembatan, kita bisa berhubungan baik dengan saudara yang non-Muslim Chinese Tionghoa dan juga berhubungan baik dengan saudara kita yang sudah Islam dari dulunya. Jadi kita tiap momen itu sebagai jembatan untuk menerangkan bahwa ini pandangan ini kita luruskan. Amin. Iya, karena kan di dalam masyarakat kita selalu berpikir mengkotakkan antara Tionghoa dan Islam itu dua hal yang betul-betul berbunyi dua dunia yang berbeda. Padahal ya kalau kita coba pelajari dari sejarah, kebetulan saya juga lagi baca buku ini tentang 50 kesalahan yang dilakukan dalam sejarah dunia, dan salah satu itu mencatat Laksamana Cheng Kung. Nah, kenapa kita hari ini mau bicara tentang Laksamana Cheng Kung? Sebetulnya usia Islam di Tiongkok itu udah 1.300 tahun. Ya kan, jauh sekali lebih tua dari Nusantara. Dan 600 tahun lalu Laksamana Cheng Kung ini sudah melakukan perjalanan sampai ke Nusantara. Jadi dia sempat berhenti di beberapa pelabuhan kunci gitu ya, pesisir Jawa dulu. Pengaruhnya Laksamana Cheng Kung itu sebetulnya masih sangat terasa sampai sekarang. Dari bangunan masjid yang bernuansa Tionghoa dan Bandan Stadi. Jadi mungkin masyarakat karena tidak paham sejarah sehingga muncullah gap seperti itu ya, yang dia mengkotakkan identitas ya Islam Tionghoa. Padahal pengaruh Tionghoanya sendiri itu udah ratusan tahun. Kenapa Laksamana Cheng Kung ini punya pengaruh besar? Ya, kalau kita bicara Laksamana Cheng Kung berarti kita tarik ke belakang dengan negara kita berhubung Ethiopia ya. Sedikit informasi bahwa tetap ada benang merahnya kita di sini dengan negara keluarga kita, karena saya sendiri di sana masih ada keluarga. Kalau kita belajar sejarah, pertama orang Tionghoa datang ke Indonesia itu sebenarnya tidak direncanakan. Itu sekitar abad ke-5. Kalau sejarah itu tercatat bahwa ada kita Cheng Kung ekspedisi ke negeri India. Itu waktu itu pendeta Lusing namanya. Nah sudah ke sana, dia mau pulang ke negerinya kan. Di tengah jalan kena badai dulu terdamparlah di Nusantara kita. Nah itulah orang pertama Tionghoa ya ada. Dan Muslim? Belum, itu pendeta malah. Oke. Ini lebih jauh lagi ya, abad ke-5. Awal jadi pertama orang Tionghoa yang masuk itu beliau itu berangsur-angsur sampai dengan Laksamana Cheng Kung. Nah kita bicara Islam di Tionghoa itu jauh sudah duluan daripada Indonesia. Jadi malah yang saya pelajari karena saya seorang Muslim bahwa di zaman Rasulullah Nabi Muhammad, mungkin tahu ya, Nabi kami ya. Yes. Waktu beliau masih hidup, itu dakwahnya sudah sampai ke China. Bisa dibayangin. Waktu beliau masih hidup, dakwah sudah sampai ke China. Itu dalam sejarah, dalam buku itu tertulis. Waktu kisahnya Islam awal-awal kan muncul agama baru biasa ada perlawanan. Mungkin baca juga ya, bagaimana ditindas Nabi diganggu sama dia. Karena gangguan sangat kuat, akhirnya mungkin orang yang Muslim pada saya tahu ada hijrah beliau dari Mekah ke Madinah, pindah zaman beliau ya sahabat. Nah berapa sahabat ke Madinah, ada yang ke China. Sejarah saya ada bukunya. Nah waktu itu kan Islam masih sembunyi-sembunyi, belum kayak sekarang kan. Nah akhirnya dengan izin Tuhan yang Maha Esa, ada kemenangan di Islam. Ada yang namanya Fathu Mekah. Jadi Islam waktu itu di Saudi itu, yang sekarang Saudi Arabia, waktu Islam menang, baru dikatakan bahwa inilah Islam, bahwa kita udah boleh terus terang. Nah, pas pengumuman sampai ke China, itu informasi itu didengar, dibuat suatu masjid untuk pertama kali. Ternyata pas sholat Jumat
ya sholat juga banyak. Nah itu udah bertanda bahwa di zaman Rasulullah Islam sudah di sana. Dan terus ada uniknya, malah ada dari Islam ke sana ada timbul marga baru. Ya kita kan saya contoh kayak Cengho, kan Muhammad Cengho dari Semak Madi Muhammad. Ya, betul. Jadi nama kecilnya Laksamana Cengho itu adalah Mahe. Ya. Ma itu adalah nama keluarga. Iya. Dan banyak dipakai oleh Muslim di Tiongkok. Betul. Jadi Ma itu dianggap transliterasi dari Muhammad. Sampai sekarang. Nah itu asal usulnya ceritanya, ya kan? Gitu. Ada tidak ada Ho jadi Hussein, Sa jadi Sa'ad, ada timbul marga baru akibat ada penyebaran agama Islam di sana. Nah itu kisahnya sampai terus eksibisi anak Cengho ke Indonesia. Beliau itu melakukan perjalanan itu kapal sejarah itu 7 kali. Ada di Cirebon, termasuk Semarang, Demak, pesisir, sampai 7 kali. Nah itu misi beliau tadi intinya 2, awalnya cuma bisnis ya. Dagang ya. Dagang, dan sekaligus juga ada penyebaran dalam agama Islam. Itu yang terjadi bahwa ada benang merah yang kuat antara Tionghoa Islam di sini dengan Tionghoa di China yang beragama Islam dengan adanya ekspedisi dari Laksamana Cengho. Ya. Jadi waktu itu yang saya baca, mungkin Pak Denny boleh tambah-tambahkan nih, ini sama-sama kita belajar sejarah begitu ya. Jadi ekspedisinya itu membawa 300 kapal, bayangkan 600 tahun lalu, kapal paling gedenya itu 100 hampir 120-150 meter. 4 kali lebih besar dari Columbus menemukan Amerika. Di situ dia bawa 27.000 pengawal semua dan banyak yang Muslim. Waktu itu ya, yang dia bawa ke sini. Lalu banyak juga yang akhirnya tinggal di Nusantara ini, menikah dengan orang lokal. Jadi sebetulnya keturunannya itu pengaruhnya udah sangat lama sekali dari 600 tahun lalu. Dan menarik juga loh ya Pak Denny bahwa sebetulnya Tiongkok itu nggak pernah menjajah orang ya. Tidak. Pada waktu itu ekspedisinya tujuannya 2, dagang, diplomasi, budaya. Betul. Sehingga terjadi pertukaran, ya kan? Dagang di situ terjadilah interaksi Laksamana Cengho dengan muslimnya dengan muslim lokal. Jadi memang sebetulnya kalau kita trace ke sejarah itu ada ya jejaknya ya. Ada. Apalagi kalau kemarinnya lagi dan jauh-jauh dari Cirebon. Kan Sunan Bonang itu maris jadi salah satunya di Ongtit itu China. Kita juga semuanya itu keramik yang apa itu menunjukkan cukup nyata bahwa memang ada hubungan yang sangat erat ya antara sama ada kan ini. Dan di sini juga memang pada waktu kita selalu meluruskan nggak pernah dari zaman ke sekarang China itu melakukan sesuatu yang negatif, misalnya penjajahan kita. Jadi terus negara itu karakter kita juga ya. Kita orang nggak mau ribut, maunya apa? Bisnis, ya. Kita maunya cuan, ya. Maju bersama dari dulu. Nah, ada waktu saya baca sesuatu yang mungkin dianggap kata negatif, kita suruh bayar upeti, ya, negara China bukan. Itu hanya kan berjasa perampok orang itu. Kita hanya untuk kayak orang istilahnya bukan suatu yang banyak yang baru ini. Hanya sesuatu yang memang karena pertolongan itu. Nah ini yang mesti tahu juga. Itu seperti balas budi sebetulnya. Betul. Ya dalam budaya kita itu kan, budaya Tionghoa itu kan satu harmonis ya Pak. Jaga wan shixing, kita percaya bahwa kalau kita harmonis hubungannya, semua itu akan sangat lancar gitu. Kedua adalah itu balas budi itu tadi. Dan sing balas budi itu tadi. Harus ingat balas budi. Ya kan, jadi memang perjalanan Cengho itu juga salah satu hal yang kita pelajari bahwa Tiongkok pun nggak pernah menjajah negara apapun, selalu datang dengan misi persahabatan dan banyak membawa gift loh, hadiah-hadiah dari
itu kan eranya Ming ya, dinasti Ming. Tidak sih ya. Iya. Paling klasiknya itu. Nah, selain tadi Cirebon ada jejak-jejak yang kelihatan. Di mana lagi Pak? Di Di Surabaya. masjid banyak ya? Ya, kalau masjid itu yang arsiteknya mirip kuil, itu kita udah namanya kan di Ceko, udah ada 17 masjid yang coraknya kayak kuil. Jadi warna kelenteng ya? Jadi warna-warna kayak warna-warna Iya, merah. pantai kalau orang lihat pantai bedanya dia ada kubah. Bedanya itu masjid Itu gitu, masjid. sholat gitu Iya, ya kan? arsiteknya 100% kuil itu. Kelenteng gitu. Kelenteng. Nah, jadi itu pengaruh-pengaruh yang Yang di bawah. di bawah dan kelihatan. Iya, gitu. Yang pertama itu di Surabaya. Ceko yang pertama, masjid Ceko itu yang di Surabaya, terus mulai barat. Memang sampai sekarang kita rata-rata 17 masjid modern kayak gitu. Menurut Pak Denny, sejarah-sejarah kayak gini, kenapa ya dilupakan ya? Dilupakan atau tidak pernah diajarkan atau? Ini ada sedikit mungkin unsur politik ya. Kita gimana dulu itu di zaman Orde Baru. Saya nggak tahu, saya nggak sebanding. Malah saya sebuah merusak. Ayah saya merusak. Maka itu menurut Dulu ya. maka anak saya S2, dua-duanya lulusan dari China. Ya pasti Mandarin. Saya kan zaman saya sekolah Mandarin itu untuk sih. Politik zaman Orde Baru. Bagaimana yang berbau-bau yang namanya Mandarin kan memang nggak boleh. Nah itu yang kita rasakan. Tapi sekarang dengan reformasi semua sudah mulai terbuka. Dan mudah-mudahan apa yang kita sudah jalan ini kita bisa lebih lagi. Karena pada dasarnya memang hampir semua dunia itu etis kita itu ada dan positif gitu. Nah, paling kalau Sony pernah dia punya Abu Bakar untuk sejarah museum Tionghoa di Tangerang. Iya. Ya, nah itu dia. Belum pernah. Saya baru ke yang peranakan Tionghoanya. Ya, kemarin kita undang Pak Asmi itu di sini. Iya. Ya, betul. Iya. Nah situ apalagi beliau sebagai yang di luar Tionghoa, bahkan dia bicara jujur ya. Apa yang dulu negatif, Tiongkok gini bom, hampir semua pergerakan Indonesia etnis Tionghoa ada kontribusi. Ada faktanya. Termasuk Muslim Tionghoa. Iya. Banyak tokoh Muslim Tionghoa yang kita kenal. Sekarang selain Laksamana Cheng Ho ada kan Pak? Yang lain Indonesia pada saat kita Indonesia Kita. misalnya. oh banyak kita Wali Songo itu kan ya. kalau dengar ceritanya, ini mungkin Pak Denny bisa share, Pak Denny pasti lebih tahu. Kalau ceritanya Wali Songo itu juga ada kaitan erat dengan Tionghoa. Yang aku tahu namanya kalau kasih saya, Wali Songo kan 9 wali, itu 99-nya ada dari Gimana versi Bapak menjelaskan itu? Karena sekarang versinya masih banyak. karena dari itu kan dulu kerajaan. Jadi dari raja turun anak itu satu gen dari Tionghoa. Tapi ya maaf, ini kan ada versi lain. Ada yang bilang Masih perdebatan. kita nggak masalahkan ya. Kita apa ini ya, mungkin ada jasa di Wali Songo dalam penyebaran agama Islam. Ya. Nah itu kalau kita kaitan lagi dengan ini Tionghoa, ya memang ya saya lihat sejarahnya ada kontribusi dari Tionghoa di 9 Wali Songo atau ke 99. Oke, atau Sunan Ampel yang sering di Surabaya. yang sering disebut begitu ya. Ya semua Sunan Ampel, Sunan Gunung Jati, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Muria, Sunan Kudus, Sunan Sembilan ya. Itu semua yang pernah saya pelajarin berjasa sekali dalam penyebaran agama Islam. Nah, saya nggak tahu persis kenapa di sini ada kalau kita lihat ada pengalihan sejarah atau ada pengalihan sejarah. Kenapa peranan Yayasan Hospital ini dalam arti penyebaran silakan vital ya. Untuk kita penduduk Indonesia 90% itu peran tadi semua seakan-akan jadi yang perlu dikoreksi, diluruskan dan sekaligus kita bisa istilahnya itu ada hal positif di tiap poin itu. Nah mungkin kalau kita makanya belajar sejarah ya, coba dicari tahu. Ini buktinya bahwa
sebetulnya Islam itu berkembang di Nusantara ini bukan hanya dari satu sumber ya. Iya. Bukan dari Arab saja, tapi waktu itu memang mungkin di sini dari pedagang India, Persia, dan ternyata Tiongkok juga itu ya luar biasa juga. Oke, di sini sejarah kan lama-lama Papua. Malah kalau kita lihat ke waktu saya ke China itu di GZD Guangzhou sekarang aktif ya, Pak Queen Mapos itu sahabat Nabi yang waktu itu ceritanya Kaisar China kudeta minta bantuan dengan angka itu dibantu kayak Kaisar tinggal di sampai kata dia dengan putrinya dijadikan keluarga sampai sekarang dia pernah ya kalau di Ejek Dongso ada masjid saat di Luakas Belum pernah. saya pernah sana dan unik kalau orang bilang misalnya kayak di Ka'bah di Hoka karena ada air zam-zam yang kita ya sampai sekarang nggak bisa ya di Cina juga ada air zam-zam versi Cina. Oh ada di Nggak bisa. Guangzhou itu tadi. Di Guangzhou di masjid Sambil Luakas. Nah, ada yang mirip-mirip gitu. Ya pun di sana wangi-wangian dipakai hiu. Ya apa-apa. Ya. Itu buat menambah wawasan aja. Gitu. Nah ini menarik juga ya Pak, sebagai seorang Muslim Tionghoa kan itu membawa identitas Tionghoanya ya. Betul. Kan Tionghoa ini sendiri punya banyak sekali tradisi. Apakah artinya ketika Pak Denny masuk Islam itu ada identitas tradisi yang ditinggalkan nggak atau justru ini jadi makin berkuat? Iya, tradisi agama itu kan ada dua. Kita agama Islam. Kalau misalnya agama mungkin ditulisas itu saya puasa, saya sholat, saya bayar zakat, kalau ada uang saya maaf. Itu ada Islam ya. Tapi Islamnya sendiri kan akhlak. Budi pekerti, kan hormat orang tua, ya umpama itu yang memang melekat sekali dengan tradisi kita. Yang beriringan dan nggak kebentangan dengan ajaran Islam. Maka itu lebih memperkuat lagi. Tradisi lain mungkin ya, ini juga ada sedikit. Dilarang kita kan Islam nggak boleh makan babi, ya kan? Dulu kan juga paling enak. Dulu belum masuk Islam ya. Kan? Termasuk kayak tradisi Imlek masih jalan ya? Kami sering mengadakan open house ke Imlek. Oke. Kita kan Imlek itu sebetulnya rasa syukur. Tidak ada di luar agama. Seluruh dunia Tiongkok merayakan. Mau Islam mau Buddha. Jadi itu nggak ada. Karena kita kan Bukan milih satu inilah ya. agama lintas agama. Kita berkumpul, bersyukur, saling membagi, yang punya lebih kasih yang tua kasih yang muda. Itu tradisi kami sebagai yang Muslim tetap jaga dan kita melakukan setiap tahun ini. Sembahyang kuburan juga masih ya? Enggak. Terus kuburan udah karang ritual. Kami mengunjungi ziarah, iya. Ziarah tetap. Kalau Cici kan masih, maka kita enggak. Tapi tetap kita hadir. Ada nggak sih nilai-nilai yang Pak Denny merasa kayak nilai-nilai yang dipegang kuat sama orang Tionghoa itu sebetulnya masuk sekali dengan agama Islam? Ya, seingat yang nggak usah jauh-jauh dari Papa itu kan membawa sekali ya. Papa kemarin itu kan benar-benar dalam keadaan gini ya, disiplin, ya, kertas kerja, paling baik kejujuran. Itu semuanya ada dalam perjalanan mereka bisa. Mungkin bukan Islam aja, ada agama lain. Ya pada dasarnya karakter budaya Tionghoa itu kan sangat kuat. Nah, itu melekat. Dan itu semua tidak bertentangan, malah menjadi satu motivasi bagi semua pemeluk berislaman ya. Karena secara agama semua melanjutkan ke arah sana. Dan itu yang saya rasakan sendiri. Jadi dengan saya yang Muslim, dengan kebiasaan buat saya itu sanksi pro di saya dulu subuh itu aku berkomunikasi paling konsisten itu benar. Jadi hal itu kita malah memperkuat. Iya, masa yang buang modal dari haji
Ya hal-hal yang gitu yang kita lihat bahwa itu memang membentuk karakter secara etnik Tionghoa sudah terbentuk. Kalau kita mau sedikit goyang, lahir dari koek udah bisa jadi lip ya. Itu hal itu yang perlu kita pertahankan. Pak Denny, kalau tadi ya anak muda sekarang atau masyarakat akan menjadi sejarah gitu ya. Kira-kira menurut Pak Denny pandangan terhadap Muslim Tionghoa akan berubah nggak? Oh sangat. Apalagi sekarang anak muda itu kan jam herannya sudah lebih bagus. Mereka dapat pendidikan yang lebih luas, ya. Kalau mereka dua, itu berdasarkan pendidikan, mereka menghasilkan pandangan-pandangan yang lebih positif, lebih moderat. Dan saya rasa akhirnya dengan adanya hal ini, masalah pandangan aneh apa yang muslim dengan sendirinya juga sudah hilang. Dan saya merasakan itu, karena kan berbeda seperti saya hidup dari awal, waktu tahun lalu, gimana sampai sekarang. Nah pandangan-pandangan itu sudah ke arah yang lebih positif. Tambah lagi kita kayak gini ya, kita nerangi sejarah. Ya, kalau saya Islam, mungkin duluan sana. Aku saya pernah bilang, saya kalau dalam Islam, katanya ada istilah saya dapat hidayah. Dalam kata agama saya mualaf dan non-Islam dapat agama baru Islam. Menurut saya bukan. Saya mungkin kembali. Mungkin dulunya agama saya belum Islam, karena sejarah orang terputus. Jadi saya nganggap saya beragama baru, saya kembali. Pribadi ya, bagi Rafiq. Kalau ada hal yang bisa Bapak perbaiki misalnya tentang stigma, tentang stereotip, pandangan terhadap Muslim Tionghoa yang masih ada sekarang, itu apa kira-kira Pak Yoni? Ini harus dilulusin, ini harus dikembalikan. Salah satunya itu jangan eksklusif, membaur. Nah, dengan membaur itu semua sekat-sekat itu dengan otomatis akhirnya cair. Dengan tidak membaur itu jadi ada biasanya di awalnya curiga ya. Nah itu yang saya tekankan tadi, terutama di komunitas Muslim, ayolah kita membaur. Tapi membaur itu bukan terbatas sesama Muslim, juga dengan saudara kita yang tidak, atau juga dengan saudara kami yang sudah berubah dengan teknis yang lain. Itulah fungsi dari kita dakwah di orang asli Pijo yang terus-terusan banyak untuk meninggalkan sekat yang ada di situ. Dan saya lihat perkembangannya sangat positif dan otomatis. Di sini kita jadi nggak udah mengitis bahwa ada di bumi begini kreatif, tapi kan itu nggak mewakili atau kadang Chinese, susu, ngomong, dia tapi kan nggak mewakili. Nah itu kalau saya ketemu, saya nasihat. Saya menanya saudara saya yang masih mandang ya, gue kalau dulu kan zaman Belanda atau gimana, kemudian dengan kita Tionghoa, kita di sini akhir untuk minta ini ya sih. NTN itu saya juga karena saya juga lihat tahu gue, saya mengajarkan puasa pasca. Jadi kita anugerah dari Indonesia yang baik. Udah nggak ada lagi masalah serius kan. Oposisi ya, katakan di peran kami. Di sisi lain itu bagaimana saudara kami pengungkap agama, proses kebaikan juga. Ngomong saudara yang masih ini aneh sih, gitu. Oh iya. Jadi sinkron. Dua indah kami yang gini, kan gitu. Dan alhamdulillah saya lihat udah nggak ada. Jadi sebetulnya bisa jadi jembatan. Sangat. Muslim Tionghoa dan jembatan di Tionghoa, ya kan ya Islam itu sendiri. Iya. Walaupun berat juga ya. Iya, jadi tapi itu memang secara agama dan secara organisasi itu tugas. Salah satu masuk dalam salah satu visi misi. Visi misi dan organisasi dia gitu. Nah karena tadi kita sangat strategis ya, saling setio kan kadang-kadang tidak sulit. Dulu saya mau nanya Islam dengan orang yang Islam bukan sebagai Cina, malu ya. Malu, takut gitu kan. Tapi pas sama Chinese kan lebih cair. Kira-kira begitu fungsinya itu. Oke. Dan sebetulnya kalau kita pelajari dari sejarah tadi itu lagi, Islam itu sebetulnya maksudnya damai.
Ya. Gitu ya Pak. Karena gini datang dalam misi berdagang, kemudian terjadilah interaksi ya dengan komunitas Islam di tempat. Ya lokal. Jadi memang masuknya itu damai ya. Bisa ada pertemuan, ada Arab di situ, Persia di situ, India, kemudian Tiongkok. Iya. Jadi ada semua orang asing nikah. Kan itu benar-benar yang terjadi. Oleh dalam keyakinan kita, Islam itu kan ada agama rahmat adil alamin. Rahmat itu keberkahan. Alamin itu bukan saya manusia, semua adalah binatang umat. Apalagi manusia itu aja pokok Islam. Kalau memang kita pelajari ya. Jadi gak mau jahat sesama manusia kan dengan alam mereka harus baik gitu. Nah ini yang saya pelajarin ya. Jadi dari lagi memang perlu sekali kelulusan dan sekaligus mencocokkan. Oke. Gitu. Baik, terakhir Pak, saya rasa Muslim Tionghoa itu jarang sekali dapat wadah atau corong untuk mungkin berbicara gitu ya. Mungkin hanya memberikan dakwah di komunitasnya sendiri begitu ya. Nah ini kan ada kesempatan nih mungkin yang nonton nggak pertama kali belajar banyak ya bahwa ternyata di Indonesia ini banyak kok Tionghoa itu Muslim. Apa mungkin hal-hal yang Bapak pengen sampaikan? Ya, mungkin ada kesalahpahaman yang mungkin orang memandangnya salah, atau mungkin ada hal-hal yang bisa menginspirasi yang bisa Bapak sampaikan. Dalam kesempatan yang baik gitu ya, saya sampaikan kepada saudara-saudara kami, kira setanah air kita sebangsa ya, tanah air yaitu bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia itu terdiri dari banyak sekali keyakinan yang mayoritas Islam. Dan kesempatan yang baik ini proyekan saya dan keluarga Tionghoa Muslim mungkin bisa kira secara utuh secara agama dan secara kebangsaan dan kebangsaan. Tapi seandainya saudara kami itu beragama lain, terimalah dia juga sebagai saudara setanah air, ya pun berbeda agama. Jadi saat ini dan selanjutnya dunia sudah berubah. Ya, yang paling penting bagi kita yang bermanfaat. Ya, kita bisa salah skala kecil, semua masyarakat, dan rasanya juga kita harus membantu pemerintah dalam rangka kemaslahatan masyarakat. Ya, kita berbuat sesuai dengan kemampuan kita. Sudah tidak zamannya lagi anti ya, lihat dunia ya sekarang kita dituntut, dan saya optimis ya bahwa ke depan dengan adanya anak-anak muda ya yang saat ini saya bersyukur mereka punya pendidikan yang lebih bagus dari kita, mereka bisa membawa visi dalam rangka untuk selalu mensejahterakan negara kita ini ya. Mudah-mudahan ke depan negara kita ini bisa lebih baik lagi dan kita bisa membuktikan sebagai etnis Tionghoa. Nah, udah tidak ada lagi etnis lain. Kita satu, kita bangsa Indonesia, dan bagaimana kita ke depan tunjukkan bahwa kita ada kontribusi yang nyata untuk masyarakat, negara, dan bangsa. Itu yang sudah saya sampaikan, dan mudah-mudahan pemirsa sekali lagi kita harus saudara sebangsa setanah air. Dan ayo, dengan tangan bersama-sama demi kemajuan negara kita. Kira-kira. Oke, kita jaga sama-sama keberagaman, toleransi itu karena ratusan tahun lalu itu udah terjadi. Justru jangan sekarang kita malah mundur, mengkotak-kotakan identitas seperti itu, gitu ya. Jadi kalau lain kali kalau ketemu orang Tionghoa, Muslim, ya gak usah kaget, biasa aja. Terima kasih Pak Denny Sanusi hari ini sudah main ke BVIP, kita jadi belajar banyak. Selamat Lebaran ya Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Anda juga yang sudah menyaksikan. Saya ingin minta komentarnya apa ya? Apakah sehari-hari teman-teman tuh sering gak sih berinteraksi sama namanya Muslim Tionghoa, atau mungkin apa sih sejarah yang teman-teman pengen tahu terkait dengan Islam dengan Tionghoa? Silakan tinggalkan komentar apapun, silakan kita baca, dan kalau misalnya kita bisa, kita akan buat episode selanjutnya gitu ya, kita akan lain untuk
juga bercerita sharing tentang state Denmark Indonesia dan bagaimana pengaruh mereka di sini. Terima kasih sudah menyaksikan, jangan lupa subscribe, dengerin juga di Spotify. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye.